Di Keraton Bojongseureus, tepatnya di Padepokan Cakraningrat Wijaya Kusuma, Prabu Sukmanagara atau Ciungwanara. Nah, di sini juga ada petilasan Hayang Prabu Ciungwanara serta Ibu Ratu Puger-Ayu Ratu Galuh. Nah, di sini kita bisa melihat ada petilasan Prabu Ciungwanara. Dan seperti biasa kita bersama Abah Prabu Panji Jayadewata Soekarno untuk mengaping kita di sini, dan apa saja yang akan selanjutnya kita perkenalkan di petilasan Prabu Ciungwanara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku Nusantara. Terima kasih Pak Juru Kunci Pak Sony Cepot. Jadi ini menjelaskan ini. Iya. Saudaraku Nusantara, saya Ki Prabu Panji Jayadewata Soekarno ya. Ini juru kunci di sini, juru kunci sesepuh Mbah Sony Cepot. Di malam ini sedikit kita mengetahui sejarah-sejarah Nusantara, khususnya yang ada di wilayah Keraton Bojongseureus ya. Wilayah Keraton Bojongseureus, Majalaya, Bandung ya. Ini beliau ini Eyang Prabu Ciungwanara. Iya. Ini dari Galuh. Beliau pernah jadi Raja Galuh ya. Panjang ceritanya, kita sekilas aja ya. Nah, kenapa beliau dulu jadi raja? Jadi rajanya karena apa? Karena kerajaan Galuh dulu dihancurkan waktu bapaknya. Yaitu bapaknya Eyang Prabu Permanadi Kusuma. Dihancurkan oleh keponakannya. Ya, yaitu Ratu Pangrenyep dan anaknya Rahyang Banga. Beliau Eyang ini masih kecil, masih bayi. Dilemparkan ke Sungai Citandui, daerah Ciamis. Ya. Nah, setelah dihancurkan, bapaknya yang Prabu Permanadi Kusuma seolah-olah dikejar-kejar sampai ke Gunung Padang, Lakbok, ya. Ibunya terhukum di kerajaan itu, dan ini si bayi ini yang Prabu Ciungwanara dilemparkan ke Sungai Citandui. Alhamdulillah ada patih, mahapatih besar, yaitu Aki Balangantrang atau Ki Gedeng Tapa, ya. Nah, terlihat diselamatkan. Akhirnya dididik sampai dewasa, bertapa dulu di Gunung Padang Lakbok. Akhirnya ada tantangan dari Raja Galuh yang baru, ya, dan masih saudaranya, yaitu dari Raja Rahyang Banga. Siapa saja yang bisa mengalahkan ayamku, kata. Silahkan, mau bertanding apa? Mau ngadu nyawa atau ngadu kerajaan? Kalau mau kerajaan dikasihkan, saya kasihkan. Nah, terdengarlah oleh beliau. Beliau minta izin ke yang ngurusnya, yaitu Aki Balangantrang. Ki, ada tantangan. Itu kan kerajaan kita. Bagaimana kalau kita minta kerajaan kalau bisa mengalahkan? Ya, silakan, ada izin. Ya, akhirnya sayembara, beliau bawa ayam, punya ayam beliau satu, yaitu si Jalak Harupat. Izinkan oleh Aki Balangantrang, akhirnya pergi, dan ceritanya apa? Persingkat aja, langsung adu ayam. Menang ini. Jadi ayamnya Eyang Prabu Ciungwanara itu menang. Akhirnya kalah ayamnya Prabu Rahyang Banga. Dia jantan itu. Akhirnya keluar dari kerajaan. Ya, tapi ceritanya panjang ini. Udah aja. Jadi raja lah beliau. Nah, kemana Rahyang Banga yang kalah itu? Lari ke daerah wetan. Wetan itu apa? Selatan. Timur. Ke timur. Jadi perkutut putih. Dia itu Rahyang Banga itu jadi perkutut langsung ke timur. Nah, dalam cerita, mungkin legenda, mungkin sejarah, dialah yang menjadikan negara atau kerajaan Majapahit awalnya. Itu Prabu Rahyang Banga, ya, dari Galuh juga, ya, itu ceritanya. Nah, di sini cerita, di sini dulu beliau di sini seolah-olah bertapa, langsung ada masjid di sini dan keraton, sedikit keraton lah, keraton Keputren, ya, gitu. Beliau di sini seolah-olah menjadi pertapa, menjadi resi, ya.
Nah, makanya di sini tapi di sini beliau jadi guru juga, ya, guru pesilat lah. Makanya terkenal juga beliau dulu Raden Pedang Kangkang. Ya. Ya. Ini Raden Pedang Kangkang atau Prabu Ciwanara. Nah, setelah itu datanglah Paduka Bung Karno. Dalam satu sejarah Paduka Bung Karno ke sini, tapi tidak ada yang tahu, orang Bandung juga. Nah, beliau bertapa di sini sampai ketinggalan pecinya di sini dan punyalah nama Prabu Sukma Nagara. Itu nama Paduka Bung Karno dari Eyang, ya, dari Eyang Prabu Ciwanara, Prabu Sukma Nagara. Makanya suatu saat katanya, kata Eyang, suatu saat Indonesia akan mengenal tempat ini karena ini sukmanya. Ya, kalau manusia tanpa sukma, dan katanya gimana? Nah, ini sukmanya. Jadi semua negara pasti harus mengenal ke sini. Pasti suatu saat. Mungkin 2021 ya, mungkin. Ya. Ini istrinya Ibunda Ratu Puger Ayu Ratu Galuh. Tapi tidak ada di sini, ya. Tidak ada di sini, adanya di Tangerang sama di Bogor, ya. Nah, di sini tidak ada, cuma malam Jumat sesekali hadir, ya. Kita sedikit kita panggil atau minta ke Eyang takut ada wasiat, ya, atau ada amanah buat Nusantara, ya. Ya, kita coba kontak sama Eyang Prabu Ciwanara, ya. Langsung Geus. hapunten ieu tos taratos ngaganggu wakosna ieu. Naon itu? Seperti tadi dibahas ku Abah Prabu Panji Panginten kitu ieu. Istilahna hoyong terang gitu masalah sejarahna Uyut aya di dieu teh kapungkurna kumaha gitu. Janten prayogi di terang gitu supados sejarah teh henteu hilang gitu istilahna. Pas hidup kan? Hidup we. Jelaskeun ka sadayana nya dari mohon pas hidup Prabu Panji engke teu ya ka Bogornya. Hidup urang itu. Badannya aden hidup we. Sejarah naon atuh da? Kalau apa naon nya kumaha anak wae lah nya kumaha anak koyong kumaha asal jalan bener kolot ngadukung lah Amin. ngadukung Atuh pami mah aya panginten yut tanapi naon istilahna kata-kata kanggo nambih ketauhidan gitu kanggo orang-orang sedayana gitu yut. Iya seunu iya Kak Uyutnya seunu nonton Ieu mah nembe nya nya aya nu merantoskeun ka Uyutnya nya entong doraka ka kolot teh nya sakitu we entong doraka ka kolot sabab Indonesia teh ieu teh nagara teh Nusantara teh caritana doraka teh kolot nya ta aranjeun ulah doraka ka kolot nya contohna Prabu Kian Santang udag Prabu Siliwangi rek islamkeun maksa carana sopan nya doraka eta nya contohna Aki Uyut oge nya Aki Prabu Sangkuriang nya bogoh ka ibuna nya doraka nya jadi ya loba cerita doraka ka kolot Indonesia teh nya nya Prabu Panji lah sejarah mah apalnya ka Prabu Panji incu Uyut apal incu Eyang kes apa sadayana nya jadi Nusantara teh awalna teh di Galuh lah nya Galuh ge ti ditu ti Salakado Mas nya ti Bogor Galuh setelah cana teh nya tentara rumah negara tadi namanya Galuh gitu ngan tutupan dugi ka Galuh lah maka udah ka itu mah nya nah jadi awalnya ti Galuh cing aringet lah lain hoyong Galuh janten raja anak cucu lain tapi cik atuh nya tong poho lah nya tong poho kana sejarah ka Galuh kumaha lah laporan dapat jajaran ge ti Galuh nya Majapahit ti Galuh Mataram ti Galuh laporan lah kumaha nya kitunya nyalah kitu lah eusina mah lah tong poho kana teh mah wadi lah nya awalna ti mana nya mun ieu negara merdeka
kusaha kan kudu nganuhunkeun nya. Nya, ieu awalna ti galuh teh ya, ieu teh ti galuh nya. Nya kitu. Teh geus disarenkeun ku anak kincu lah nu nangtungan mah nya. Ngan atuh sokanan kolotnya. Nya. Gitu. Tong ieu tong poho kana panisan kudu boga panisan. Panisan mun ngaku incuk kula nya incuk pajajaran kudu gaduh panisan nya. Entong lah isin lah sejarah eyang mah tong dibuka-buka deui nya sejarah. Nya hayam mah da eta mah kumaha nya da eta mah lah. Eta mah simbol nya lalaki gitu. Lalaki eta mah simbol lalaki jalu hayam teh nya gitu. Nya entong dibuka-buka deui lah tutup teh heula nya. Nya bisi pajarkeun ieu lah gitu. Pajarkeun kumaha lah carita na aduh hayam cenah nya. Padahal eta mah ngan seukur kumaha tuh dah lah. Eta mah jadi maksudna mah nya eta mah kudu kajantan lalaki mah lah nya dina bener mah kitu nya dina salah mah mundur nya nya sok we ayeuna mah bangun we ieu lah nya nya ieu aya Sunan Gunung Jati nya ieu nya Oh ieu mun masih gitu nya. Nya aya Sunan Gunung Jati nya kitu we salamna mah ulah dora ka kapolot teh nya kapolot ka guru sakitu we kasadayana nya Alhamdulillah. nya kitu we salamet ya salamet lah salamet dunia akhirat salamet. Amin. Nya indung bapak guru sakitu we. Nya sakitu we nya. Nya teruskeun we ku ieu nya ku Prabu Panji jeung ieu nya. Nya Mohon yut nya sampurasun. sampai sapunten parantos ngagang. Itu apa kita sudah bermediasi dengan sesepuh kita ya Prabu Ciungwanara ya seperti itu. Tadi sudah jelas apa pesan-pesan dari sesepuh kita, jangan lupakan sejarah, yaitu tetap kita harus menghormati benar-benar sejarah dan kita harus benar-benar membangun sejarah itu supaya generasi kita tidak bisa melupakan itu. Sebab kata Uyut, apalagi kita itu dari kerajaan Galuh itu bisa disebut cikal bakal Nusantara itu dari Galuh. Ya, kita penjelasannya dari Abah Prabu Panji Jaya Dewata Soekarno. Iya iya iya. Ya begitu aja. Jadi jangan lupakan sejarah ya. Gitu. Karena Prabu juga sering berdialog ya, mediasi atau meditasi di Karangkamoyan, di Panjalu, di Astana Gede. Tolonglah katanya. Hormati Galuh, hormati Galuh. Kalau Nusantara mau aman. Nah itu. Ya. Jadi maksudnya hormati Galuh berarti hormati ibu bapak, hormati nenek moyang, gitu. Hormati guru-guru kita, hormati pahlawan bangsa. Ya. Jadi panjangnya jangan lupakan sejarah. Gitu. Nah, apalagi sekarang ada Pancasila, sila. Tapi tidak pengamalannya ini, bukan ucapannya. Umur 7 tahun juga anak SD bisa, kan? Tapi mengamalkan sila ke-1 sampai ke-5 itu harus benar-benar diamalkan. Jangan cuma semboyan, Pancasila ada 5 Garuda, lambangnya gagah kuat, seolah-olah bisa terbang, paling kuat di antara burung, tapi tidak tahu isinya itu dari Garuda dan Pancasila itu. Nah ya, jadi kita sebagai anak bangsa jangan lupakan sejarah, jangan lupa orang tua yang melahirkan, sampai 7 keturunan kita hargai dengan doa-doa yang sudah tidak ada, yang ada kita hormati dengan sungkem, dengan kebaikan apapun lah dari seorang anak. Kan? Nah, masalah untuk soal para pejuang bangsa sekarang di politik atau pejabat, tolonglah hargain ya Galuh. Galuh karena cikal bakal dari kerajaan Pajajaran Majapahit Mataram itu Galuh ya. Galuh juga dari Salakadomas. Kalau udah menghargai Galuh, nanti kita akan mengenal ke sananya yaitu Tarumanagara dan Salakadomas ya. Ya, Nah, tadi pesan Uyut itu ada jangan lupakan misalkan panisan, apa itu yang dimaksud panisan itu supaya oh tadi pesan gitu. Oh, iya. Oh jadi itu panisan itu tempat kita tempat beras. Oh, beras dan menyimpan beras. Kalau sekarang kan ada kosmos kan? Iya, iya. Iya. Tapi sebaiknya kosmosnya itu dikasihkan kamar lah, ya, dikasihkan kamar karena itu beras secara orang tua, ya, itu beras itu ada yang ngancik, yaitu Ibu Nyimas Pohaci atau Ibu Dewi Sri. Nah hargain itulah, ya, air putih atau ya, gitu. Nah itu, jadi itu udah dihilangkan semua. Tapi kalau benar mengaku anak keturunan Pajajaran, Galuh, Majapahit, Mataram, tolong pakai lagi, ya, gitu.
Itu Panaisan itu tempat beras ya. mau menyimpan beras ya. Kita harus tetap, jangan dilangkahi, jangan terlewati oleh kita kan di rumah, janganlah, harus ada tempat. Karena ada ada Nimas Pohaci. Ya. Cukup. Ya. Iya. Tadi udah benar-benar jelas. Lain waktu lagi lah ya. Lain waktu kita bisa menguak lagi sejarah di Bojong Sere ini. Emang masih banyak ya untuk kita buka ya. Mungkin kita tadi tahu lebih jelas ya apa pesan dari sesepuh kita juga. Itulah yang harus Di kita bawah sini lanjutkan. juga nanti ada Gua Keraton kan, bisa dijelaskan lagi ya ke pemirsa ya. Bisa. Ya, mungkin untuk malam ini sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.